Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Rizal Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Perawatan Mesin Manufaktur dengan dosen Dr. Mustafa dengan judul Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA dan penerapannya dalam maintenance. Oke, pertama-tama, apa itu FMEA? FMEA adalah kependekan dari Failure Mode and Effect Analysis. FMEA adalah pendekatan sistematis untuk menganalisis potensi kegagalan, mengevaluasi dampaknya, dan mengidentifikasi tindakan perbaikan yang tepat. Ini merupakan alat yang penting dalam maintenance untuk mencegah kegagalan, mengurangi cooldown, dan meningkatkan keandalan sistem. Oke, sumber presentasi. Bahan referensi utama yang digunakan dalam presentasi saya kali ini ialah buku dengan judul The Basic of FMEA, karyanya Robin E. McDermott. Buku ini menyediakan pemahaman dan yang mendalam tentang konsep FMEA dan panduan praktis serta metodologinya. Oke, selanjutnya adalah komponen utama FMEA. Yang pertama itu ada failure mode. Ini adalah mode kegagalan yang mungkin terjadi pada sistem atau komponen yang sedang dianalisis. Failure mode menjelaskan bagaimana suatu komponen dapat gagal atau tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Yang kedua ada efek atau dampak. Bagian ini mencakup dampak atau konsekuensi dari mode kegagalan yang terjadi. Dampak dapat berupa kerugian finansial, gangguan operasional, penurunan kualitas, risiko keamanan, dan dampak lainnya yang relevan terhadap sistem atau proses yang sedang dianalisis. Ketiga ada cause, penyebab. Ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya mode kegagalan. Penyebab ini dapat berkaitan dengan desain, proses, lingkungan kerja, faktor X maupun faktor lainnya. Selanjutnya, mengapa FMEA penting dalam maintenance? Pertama, itu mengidentifikasikan potensi kegagalan dan memungkinkan fokus pada resiko atau potensial. Kedua, mengevaluasi dan mengurangi resiko dengan tindakan perbaikan yang tepat. Dan yang ketiga, meningkatkan keandalan sistem dengan identifikasi masalah potensi sebelum terjadi dengan mengurangi resiko dan meningkatkan tindakan pencegahan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam FMEA. Di sini terdapat 8 langkah. Pertama ada identifikasi fungsi krisis sistem. Kedua ada identifikasi mode kegagalan. Yang ketiga ada identifikasi penyebab kegagalan. Keempat ada penilaian tingkat keparahan dampaknya. Kelima ada penilaian tingkat kejadian. Keenam ada penilaian tingkat deteksi. Ketujuh ada perhitungan RPN sebagai prioritas risiko. Ke-8 adalah pengembangan tindakan perbaikan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keandalan sistem. Oke, selanjutnya adalah studi kasus. Ini penerapan FMEA pada sistem perpipaan. Nah, studi kasus ini saya dapatkan di dalam buku referensi saya. Langkah pertama ada identifikasi fungsi sistem perpipaan. Ialah fungsi sistemnya memindahkan cairan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan aman dan efisien. Langkah keduanya, identifikasi mode kegagalan dan penyebabnya. Di sini mode kegagalannya adalah bocor pada sambungan pipa. Penyebab kebocorannya ialah kekendoran baut sambungan berupa korosi pada pipa dan tekanan yang berlebihan. Langkah ketiga adalah penilaian tingkat keparahan kejadian dan deteksi. Pertama, tingkat keparahannya tinggi karena bocor dapat menyebabkan kebocoran cairan yang berpotensi merusak lingkungan atau menimbulkan bahaya bagi para pekerja. Kedua adalah tingkat kejadian. Ini rendah karena bocor jarang terjadi, terutama pada sambungan baru atau yang sudah direvisi atau direvitalisasi. Terakhir ada tingkat deteksinya sedang, ya.
karena bocor mungkin tidak terdeteksi secara langsung, tetapi dapat diidentifikasi melalui inspeksi rutin. Oke, langkah keempat atau langkah terakhir adalah perhitungan RPM dan tindakan perbaikan yang disarankan. RPM-nya tingkat keparahannya 9, tingkat kejadiannya 2, tingkat deteksinya 5 sama dengan 90. Tindakan perbaikan yang disarankan adalah pengencangan baut sambungan secara berkala menggunakan kedua penggunaan pipa anti korosi, ketiga adalah infeksi visual dan non destruktif secara rutin. Oke. Selanjutnya adalah manfaat FMEA. FMEA memberikan manfaat berikut dalam maintenance. Pertama adalah pengurangan downtime, kedua adalah penghematan biaya, ketiga adalah peningkatan kehandalan sistem, keempat atau yang terakhir adalah perbaikan kepuasan pelanggan. Oke, kesimpulan. Dalam kesimpulan, FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis adalah alat penting dalam maintenance. Penerapannya dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko kegagalan pada sistem dan komponen. Dengan menggunakan bahan referensi dari buku The Basics of FMEA oleh Robin E. McDermott, pemahaman tentang konsep dan langkah-langkah FMEA dapat diperdalam dengan menerapkan FMEA secara efektif. Perusahaan dapat meningkatkan kehandalan sistem, mengurangi downtime, menghemat biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, mungkin dari saya segitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.